Anak bukanlah orang dewasa mini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Bos Review. Udah lama banget nih kayaknya kita nggak berjumpa ya. Jadi di video kali ini aku mau nge-review buku parenting. Tapi sebelum aku melanjutkan video ini, teman-teman tetap like, comment, and subscribe video aku ya, biar aku lebih semangat untuk membuat video-video baru lainnya. Kita langsung aja ya, kita mau ngebahas buku karyanya Kak Danang Sasongko. Nih, ini bukunya. Ini buku parenting, judulnya Ayo Mendengarkan Anak. Cari tahu apa yang Tuhan anugerahkan untuk anak-anak kita. Aku mau ngebahas tentang memahami kebutuhan psikologis anak usia dini. Kita mulai aja ya. Jadi sekarang ini masih banyak orang tua dan guru yang merasa terbebani dan kerepotan dalam mendidik anak usia dini mereka. Jadi dikarenakan belum memahami apa sebenarnya ketentuan dan kebutuhan psikologis yang pada masa tersebut. Jadi kalau psikologis anak itu berbeda dengan psikologis anak remaja atau dewasa. Berikut ini akan diterangkan apa saja sih sebenarnya yang dibutuhkan dalam mengasuh anak usia dini agar orang tua lebih memandang positif setiap tahapan-tahapan perkembangan yang terjadi dan menambah motivasi kita untuk lebih memperhatikan kelebihan-kelebihan anak dibanding mencari kelemahan-kelemahannya. Apa aja sih poin-poin yang kita bisa pahami ketika kita memahami psikologis anak usia dini? Poin pertama adalah anak bukan orang dewasa mini. Di sini disebutkan anak bukanlah orang dewasa mini. Kok seperti itu? Nah, di dalam buku ini kegelisahan yang sering muncul pada orang tua itu ketika perilaku anaknya itu membuat kesal orang tuanya. Misal nih, karena tidak nurut, terus susah diatur, merasa tidak mengerti perasaan orang tuanya. Kalau hal ini semua terjadi, orang tua masih menganggap anaknya adalah orang dewasa mini yang harus mengikuti apa yang orang tua itu inginkan. Padahal fitrahnya seorang anak-anak itu adalah dia masih dengan kekhasannya, kelucuannya, ketidaktahuannya dan keunikan lainnya, itu yang membuat anak itu belajar untuk membentuk tingkah laku yang positif. Saat anak harus dibandingkan dengan orang dewasa, tentu dia beda banget karena anak itu emang butuh kesabaran, butuh pengertian serta toleransi yang cukup untuk mendapatkan perhatian. Misal nih, kalau misalnya kita sebagai orang tua itu kan sering kesel ketika apa yang kita suruh ke anak, tapi anak itu tidak bisa mengerjakannya gitu. Di situ contoh kecil aja ya. Contoh kecil ketika kita masih melakukan pekerjaan rumah dan anak merengek-rengek untuk dibukakan jajannya. Misal dia membawa jajan dan dia meminta tolong untuk membukakan jajannya. Sedangkan ibunya itu sedang misal nih mencuci piring dan si anak itu datang, "Ibu, tolong bukakan jajan ini." Nah, kemudian karena ibunya masih mencuci piring, ibunya bilang, "Udah lo buka aja, kamu kan bisa," gitu. Ketika anak itu sudah berusaha dan dia tetap tidak bisa, anak itu merengek-rengek dan menangis bilang, "Ibu, aku nggak bisa." Nah, sebagai orang tua kesal dong karena dia masih mencuci piring, malah anaknya bilang untuk membukakan jajan dan kita suruh, ternyata dia nggak bisa. Dan alhasil orang tuanya, "Gitu aja nggak bisa, orang cuman enak aja buka jajan kayak gitu nggak bisa." Nah, di situ orang tua merasa kesal. Tapi
kalau seandainya orang tua itu memahami hal ini, nggak akan terjadi orang tua itu marah-marah dan merasa kesal. Kalau orang tua menyadari bahwa anak-anak itu emang harus diberitahu dulu gimana caranya, harus dikasih pengertian, diajarin dulu pokoknya, karena dia itu bukan orang dewasa mini yang selalu mengerti perasaan orang tua gitu, karena dia masih tahap belajar, apalagi anak usia dini, misal umur 3 tahun gitu ya. Jadi kalau seandainya orang tua bisa memahami hal ini, maka tidak akan ada lagi rasa kesel, jengkel, marah pada anak. Jadi saat akan marah karena keinginan kita sebagai orang tua tidak bisa dituruti, maka kita harus ingat bahwa anak bukanlah orang dewasa mini. Kalau di dunia anak itu, anak suka banget bermain, dan dalam bermain anak itu konsentrasinya itu tinggi dalam bermain, sampai kadang lupa makan, sampai lupa istirahat gitu. Jadi kalau seandainya orang tua mampu memanfaatkan kegiatan bermain sebagai kegiatan pembelajaran, maka akan banyak yang didapatkan anak guna mengembangkan aspek kecerdasannya. Pokoknya kalau misalnya kita sebagai orang tua nggak usah khawatir, karena emang fitrahnya anak usia dini itu adalah bermain. Jadi kita nggak usah khawatir, anakku nggak pernah belajar nanti nggak pintar. Anakku kalau disuruh mengerjakan PR nggak mau, itu nanti nggak pintar. Jadi kita nggak usah seperti itu, kita nggak usah merasa kesal, tapi gunakan kesempatan kita memanfaatkan waktu ketika anak bermain. Kita selipkan pembelajaran, kita selipkan misalnya ngerjain PR atau apa sambil bermain, itu lebih membentuk karakter anak yang baik. Nah, itu poin kedua ya. Poin yang kedua tadi, dunia anak adalah dunia bermain. Nah, kita lanjut ke poin ketiga. Poin ketiga itu adalah anak suka meniru. Kadang ya, orang tua itu marah ketika melihat anaknya sedang kesal, melempar benda-benda atau berteriak-teriak. Saat anak berkata-kata buruk, orang tuanya marah. Padahal apa yang dilakukan oleh anak itu adalah hasil dari mereka meniru lingkungan sekitar, karena anak adalah peniru yang handal. Jadi kita sebagai orang tua sebaiknya ketika anak meniru hal-hal yang nggak baik di luar lingkungan, kita sebaiknya sebagai orang tua mengarahkan supaya anak itu diluruskan. Apa yang diturunya itu tidak baik. Jadi kita sebagai orang tua meluruskan apa yang seharusnya yang baik itu seperti apa. Karena anak-anak pada dasarnya senang meniru, karena meniru itu adalah salah satu proses pembentukan tingkah laku mereka. Ketika di rumah kita udah ajarkan kebaikan, tapi ketika di luar lingkungan dia mendapatkan hal yang nggak baik, itu wajar, karena emang anak itu masih proses meniru. Jadi kita sebagai orang tua harus menjadi orang tua yang cerdas. Poin yang keempat itu adalah anak-anak itu kreatif. Jadi banyak orang tua yang menganggap anak-anak yang suka mencoret tembok, memanjat pohon, dan bermain di selokan itu anak-anak yang nakal dan merepotkan. Padahal itu adalah bentuk kreativitas mereka yang tidak salah, melakukan sesuatu yang senang mencoba pada hal-hal yang baru. Jadi kalau orang tua menganggap hal tersebut sebagai anugerah Tuhan, maka semua akan dinilai sebagai hal yang positif. Jadi orang tua nggak akan marah-marah kalau melihat hal seperti itu. Tinggal kita mengarahkan ke arah yang baik. Seharusnya coret-coretnya di buku seperti itu. Poin yang kelima itu adalah berkembang. Jadi sering kali orang tuanya merasa kesal karena melihat perkembangan anaknya itu berbeda dengan anak yang lainnya. Padahal anak itu unik, anak itu berbeda-beda. Jadi anak tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Maka kalau kita menyadari bahwa
perkembangan anak itu berbeda-beda, orang tua nggak akan kesel, orang tua itu nggak akan marah-marah. Jadi itulah poin-poin yang kita bisa petik untuk memahami kebutuhan psikologis anak usia dini dari bukunya Kak Danang Sasongko. Jadi Tuhan menganugerahkan segalanya bagi anak-anak kita. Saatnya kita temukan, syukuri, dan kembangkan secara alami segala anugerah Tuhan tersebut dengan penuh kesungguhan. Kita sebagai orang tua semoga menjadi orang tua yang sehat, orang tua yang pintar, orang tua yang cerdas, dan orang tua yang selalu bahagia. Dan aku akhiri untuk video kali ini. Teman-teman, like, comment, and subscribe video aku ya. Dan hidupkan tombol lonceng di HP teman-teman supaya teman-teman bisa tahu kalau aku upload video-video baru lainnya. Oke, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.